Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ini yang jawab cuma satu orang doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ di hari Selasa ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita di siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, saya tidak bisa on cam. Oh ya, oke. Nanda lagi izin. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai dengan membaca doa. Tapi sebelum itu yang kameranya belum nyala, Feby, kameranya dinyalakan Feby. Kemudian Najma, kameranya dinyalakan. Kemudian Najwa, kameranya dinyalakan. Nakinta, kameranya dinyalakan. Ranaya, kameranya dinyalakan Ranaya. Oke, baik. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah agar kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian yang kedua, kita doakan orang tua kita agar senantiasa sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit atau sedang ditimpa musibah agar cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ilaha dihiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berikutnya saya akan absen dulu. Sekarang tanggal 1 bulan 3. Hasan Razin hadir Pak, hadir. Hasan Razin ada. Amadeo Hadir Pak. Amadeo ada. Andara Safa Hadir Pak. Andara Safa ada. Andrea Aisyah Ada Pak. Andrea Aisyah ada, oke. Anin Dia Ada Pak. Anin ada. Axel Ali Axel, saya cek di Zoom. Axel Ali tidak ada ya. Oke, Axel Ali tidak ada. Kemudian Bintang. Hadir Pak. Bintang ada. Kalista. Ada Pak. Kalista ada. Cut, Raisa. Hadir Pak. Raisa, untuk tugas kamu belum saya input ya, makanya Iya, belum Pak. saya balas. Kemarin sih sakit agak berat Pak itu. Oh iya, nggak apa-apa, yang penting kamu udah ngumpulin. Tapi belum saya input ya, karena Iya, belum Pak. saya balas ya. Saya informasikan itu aja, khawatir nanti kamu kok belum dibalas sama Raisa kayak gitu. Ya Raisa ya. Kemudian Milo. Iya Pak. Milo ada. Fadil Arlapsyala.
Fadil. Saya cek di Zoom. Fadil. Fadil tidak ada ya. Feby Carolina. Feby. Bangun ya. Ada, Pak. Feby, udah bangun belum kamu, Feby? Udah, oke. Kemudian Insan. Ada, Pak. Insan Fajri ada. Rajaci. Ada, Pak. Rajaci ada, oke. Harsyayana. Ada, Pak. Harsyayana ada. Haikal Syahri. Haikal. Saya cek di Zoom. Haikal tidak ada. Kemudian Nanda Arya. Hadir, Pak. Nanda Arya ada. Kamu benar lagi acara keluarga, Nanda? Iya, Pak. Oke. Razan. Ada, Pak. Razan ada. Nabil Khan. Ada, Pak. Nabil Khan ada. Nabila Rahimah. Ada, Pak. Nabila Rahimah ada. Najma Gania. Ada, Pak. Najma ada. Mana kembaran kamu biasanya ada di samping, Najma? Gak tahu lagi kemana. Najwa. Hadir, Pak. Najwa ada. Kemarin kamu nggak ikut raker OSIS, Najwa? Kan udah lengser, Pak. Iya, nggak kirain kamu update gitu. Manda soalnya datang kemarin. Kemudian Nakinta, saya cek di Zoom ya, Nakinta. Ada nih Nakinta kameranya mati. Nayara. Ya, Pak. Hadir, Pak. Nayara ada. Pandia. Ada, Pak. Pandia ada. Ranaya Talita. Ini, Pak. Ranaya ada. Oke. Raizan Ataya. Ada, Pak. Raizan ada. Riyandi. Ada, Pak. Riyandi ada. Sahira. Ada, Pak. Sahira ada. Tabina Revi. Ada, Pak. Tabina ada. Aurel. Hadir, Pak. Aurel ada. Afif. Nur Afifah. Hadir, Pak. Nur Afifah ada. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas soal PAT. Bapak, Yang paling Nakinta hadir, Pak. Bisa di toilet. Oh, oke. Iya, tadi saya panggil Nakinta. Oke, Nakinta. Ya, hari ini kita akan membahas soal PAT yang dari buku paket. Silakan diambil dulu buku paketnya. Dibuka halaman 167, buku paket. Dibuka halaman 167, buku paket. Nanti akan saya panggil satu-satu. Kemudian kamu bacakan soalnya dan jawabannya. Silakan dibuka halaman 167. Kita akan bahas soal PAT yang ada di buku paket. Ayo, saya kasih waktu 2 menit, diambil dulu buku paketnya, halaman 167. Yang enggak memperhatikan ini rugi nih pasti nih nilai, karena ada beberapa soal yang saya ambil dari buku paket. Silakan diambil buku paketnya halaman 167. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai. Dibuka dulu buku paketnya halaman 167. Oke, baik, kita mulai. Nomor 1. Nomor 1 saya mau ke Ahsan. Ahsan, Razin, nomor 1 baca soalnya.
Suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa merupakan pengertian negara menurut B, bukan Pak? Ya, nomor 1 Harold jawabannya Jelaski. betul kata Asyan, yaitu bebek, beta, Harold Jelaski. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini, kamu lihat aja ada kata kuncinya yaitu mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Ada kata bersifat memaksa. Kalau ada seperti itu, berarti jawabannya adalah Harold Jelaski. Ya. Jadi jawabannya kalau di buku paket beta, bebek. Nomor 2, Afif, Nur Afifah. Nur Afifah. Oh maaf, saya nggak ada bukunya. Oh gitu. Oke, oke. Ya udah, berarti ke Aurel, Aurel. Buku paketnya ada Aurel? Ada, Pak. Ada. Baca nomor 2 Aurel. Suaranya agak dikerasin nih Aurel ya. Iya, Pak. Oke, Aurel silahkan. Negara yang maju merupakan negara yang mampu membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut merupakan fungsi negara, yaitu Nggak apa-apa, jawab aja. Nanti saya betulkan. yang Pak. Ya, nomor 2 betul kata Aurel, yaitu ECO. Jadi kalau ada kata sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, itu sudah pasti fungsi negaranya sebagai kesejahteraan. Karena ekonomi pasti mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Kalau sosial kemasyarakatan lebih mengarah kepada kemakmuran rakyat. Jadi jawabannya nomor 2 adalah ECO. Ya. Nomor 3, Amadeo. Amadeo. Amadeo, halo, halo. Iya Pak, iya Pak. Nomor 3. Terbentuknya suatu negara ditandai dengan ada supremasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Hal ini merupakan bagian dari sifat penting negara kesatuan yang ditemukan oleh Jawab aja, nggak apa-apa. Siap Strong ya Pak? Ya, betul. Nomor 3 itu jawabannya Charlie, C. CF Strong. Jadi kalau ada kata supremasi dari DPR, itu berarti ini sifat penting negara menurut CF Strong. Jadi jawabannya Charlie. Nomor 4, Tabina. Tabina. Iya, Pak. Nomor 4. Tujuan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah bukan. Ya, nomor 4 jawabannya alfa. Jadi 29 Mei sampai 1 Juni itu Indonesia belum merdeka. Yang ada adalah Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi pada saat itu BPUPKI membahas terkait tentang bentuk negara. Bentuk negara kita apakah mau kesatuan atau serikat. Kemudian dasarnya apa? Akhirnya ditentukanlah bentuk negaranya kesatuan, dasar negaranya Pancasila. Jadi nomor 4 jawabannya adalah alfa. Jadi nomor 4 jawabannya A ya, alfa. Nomor 5 Andara Safa. Andara Safa. Iya, Pak. Ya, nomor 5 ya. BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 menerima laporan panitia perancang UUD yang dibacakan di Soekarno yang isinya adalah yang apa? Ya, betul. Nomor 5 adalah alfa jawabannya. Itu ada di buku paket yang tadi dijawab oleh Andara, ada di halaman 143. Jadi di halaman 143 itu ada jawabannya. Jadi kalau tanggal 14 Juli
itu Presiden Soekarno, itu waktu itu belum jadi presiden karena kita belum merdeka. Membacakan laporan panitia yang membahas tentang pernyataan kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh. Jadi nomor 5 jawabannya alfa ya. Nomor 6 Sahira. Sahira. Ya Pak. Nomor 6. Dalam penjelasan UUD NRI tahun 1945 tercantum bahwa negara Indonesia berdasarkan atas B bukan Pak? Ya, betul. Nomor 6, jadi di konstitusi kita atau di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum atau kalau bahasa Belandanya rechtsstaat. Recht itu artinya hukum, stat itu artinya negara. Jadi nomor 6 jawabannya beta, bebek, hukum. Jadi jawabannya hukum. Nomor 7 Andrea Aisyah. Ada Pak. Nomor 7. Penanggung jawab pemerintahan di Indonesia ketika dikeluarkan maklumat Presiden tanggal 14 November 19. Jawabannya apa? B bukan Pak. Jadi untuk yang nomor 7 itu jawabannya ada di halaman 147 yang paling atas. Silakan dibuka halaman 147. Nah, di situ bentuk negara kita itu sudah berubah. Yang tadinya ada presiden dan wakil presiden, sekarang ditambah ada yang namanya Perdana Menteri. Jadi yang mengatur sehari-hari negara adalah Perdana Menteri. Sama kayak negara Malaysia, sama kayak negara Inggris. Jadi nomor 7 jawabannya Charlie, Perdana Menteri. Nomor 8, Riyandi. Riyandi, halo. Riyandi, ini saya spotlight nih. Riyandi, kamu ada apa tidur? Riyandi. Ya, Ayo, ya. Nomor 8, Riyandi. Apa? beda kamar Pak, masih isolasi saya. Apa? Buku saya nggak bisa diambil Pak, saya beda kamar lagi isolasi. Oh, lagi isoman. Riyandi lagi isoman. Oke. Ya udah, ke Raizan. Coba. Nomor 8, Raizan. Raizan nomor 8. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah demokrasi liberal. Ya? Oke, nomor 8 itu, jadi kalau Republik Indonesia Serikat, negara kita berarti bentuknya serikat, banyak negara-negara bagian. Nah, demokrasi yang dipakai pada masa RIS adalah sistemnya, kan ini kan sistem pemerintahan. Nah, kalau sistem pemerintahan itu hanya ada 2. Ada presidensial, kepala negara, kepala pemerintahannya presiden, dan ada parlementer. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Jadi kalau untuk sistem pemerintahan itu hanya ada 2, parlementer dan presidensial. Jadi nomor 8 yang paling benar itu kan yang ditanya sistem pemerintahan. Berarti jawabannya antara presidensial atau parlementer. Nah, yang paling benar nomor 8 jawabannya adalah beta, bebek. Sistem parlementer, ya, karena ada Perdana Menterinya. Nomor 9, Anin. Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi negara serikat. Ya, betul. Nomor 9.
berubah menjadi negara serikat atau yang kita kenal dengan RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, jadi nomor 9 jawabannya alfa, serikat. Nomor 10 Ranaya. Ranaya. Assalamualaikum. Ranaya. Nomor 10 Ranaya. Iya, Pak. Salah satu tugas presiden adalah yang C. Apa? Yang C, Pak. Baca lagi dong. Kamu masih bobo apa udah bangun ya? Masih tidur apa udah bangun? Ayo dibaca yang benar Ranaya. Silakan nomor 10 Ranaya. Berdasarkan UUD 1950, salah satu tugas presiden adalah yang C. Undang-Undang Dasar, S-nya apa Ranaya? Kepanjangan dari apa S-nya? UUDS. S-nya apa? Sementara. Sementara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Nah, salah satu tugas presiden. Jadi kalau untuk tahun 50 atau pada masa negara Indonesia yang berubah menjadi negara kesatuan, tetapi konstitusinya adalah UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, presiden itu hanya sebagai seremonial saja, hanya kepala negara saja. Karena yang melaksanakan jalannya pemerintahan sehari-hari ada Perdana Menteri. Jadi ibaratnya kayak Ratu Inggris lah, hanya datang ketika ada peringatan-peringatan penting saja. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Jadi nomor 10 jawabannya Charlie, Cicak, C ya. Nomor 11. Nomor 11, Axel nggak ada, Bintang. 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 Bintang, kamu tidur apa kemana nih? Bintang. Bintang. Ya, Pak. Ya, Bintang nomor 11, Bintang. Berikut Halaman 169, Bintang. Iya, Pak. Berikut bukan merupakan lembaga negara konstitusi UUD 1950 adalah C, Pak. Ya, betul. Nomor 11. Jawabannya adalah C. Ada di halaman 151. Jadi di situ dijelaskan di halaman 151. Lembaga negara itu ada menteri-menteri, ada DPR, ada Dewan Pengawas Keuangan, ada Mahkamah Agung. Nah, nomor 11 ini yang ditanyakan adalah yang bukan. Berarti jawabannya Charlie, C. Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang nomor 12, Pandia. Pandia. Iya, Pak. Nomor 12. Salah satu hal negatif dari demokrasi parlementer menurut Herbert Reed itu yang C, Pak. Yang nomor 12, ini kan Herbert Reed, itu ada di buku. Kamu bisa lihat di buku di halaman, sebentar, saya buka dulu, ada di halaman 152. Di halaman 152. Di situ ada menurut Herbert Reed. Jadi nomor 12 ini yang tidak jawabannya yang bukan salah satu hal negatif. Salah satu hal negatif itu jawabannya delta, dodol. Karena kalau A, B, C, dan E itu yang positif. Jadi nomor 12 yang negatif jawabannya adalah delta, dodol. Ya. Nomor 13. Kalista. Kalista. Iya, 13. 13. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi sejumlah penyelungan atas Undang-Undang Dasar RI
NRI tahun 1945. Berikut yang bukan termasuk penyelewengan adalah yang mana jawabannya, Kalista? Yang PBN itu wakil DPR. Iya, betul itu. Ya. Jadi nomor 13 jawabannya Charlie ya, C. RAPBN tahun 1960 ditolak oleh DPR. Jadi itu bukan penyelewengan. Itu merupakan tugas dari DPR. Kalau yang A, B, kemudian D sama E itu adalah penyelewengan pada masa itu. Jadi bagaimana Soekarno atau Presiden itu betul-betul mengambil keputusan yang di luar konstitusi. Bayangin aja MPR dijadikan di bawah Soekarno. Kemudian DPR dibubarin. Kemudian Soekarno mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Nomor 14. Nayara. 14 Nayara. Ya Pak. Kedaulatan berada di tangan dan dilaksanakan menurut undang-undang adalah dari yang D, Pak. Ya, betul. Nomor 14 jawabannya dodol. Setelah amandemen. Karena kalau sebelum amandemen masih ada di tangan MPR. Kalau sekarang langsung di tangan rakyat. Karena kenapa? Karena kalau sebelum di amandemen yang memilih presiden dan wakil presiden itu adalah legislatif. Nah, kalau sekarang yang memilih presiden adalah rakyat langsung. Contohnya nih kayak nanti tahun 2024, kamu semuanya kelas 12 pasti akan memilih. Nah, itulah yang namanya kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi jawabannya adalah dodol, delta. Nomor 15, Raisa, Cut Raisa. Cut Raisa. Cut Raisa. Wah, Cut Raisa tidak ada nih. Pak, tadi Cut Raisa izin lagi di toilet, Pak. Oh, iya, oke. Cut Raisa tidak ada. Emilio. Milo. Nomor 15, Milo. Padona seorang pejabat sebuah instansi pemerintahan dan merupakan anggota aparatur negara senior yang memiliki prinsip bahwa anak atau saudaranya harus bisa menjadi anggota aparatur negara juga melalui bantuannya karena ia merasa memiliki wewenang untuk mengangkatnya. Pemikiran Pak Dona tersebut sangat merugikan bagi para sarjana atau calon pegawai pemerintahan yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dianggap penyelewengan jabatan, yaitu korupsi. Apa, Emilio? Ya, nomor 15 jawabannya Charlie, C, nepotisme. Jadi nepotisme itu adalah mengambil atau mengangkat ataupun mengajak saudara-saudaranya masuk ke dalam kekuasaan dengan cara ataupun dengan bantuan dia tanpa fair play. Kayak gitu. Misalkan, ini contoh ya, misalkan Najwa jadi kepala Jam Sostek, misalkan jadi kepala BPJS Jam Sostek. Nah, kemudian adiknya diajak masuk, misalkan, kemudian saudaranya diajak masuk. Nah, itu yang namanya nepotisme. Ini contoh ya. Nomor 16, Nakinta. 16. Nakinta, suaranya. Ya, jelas. Ayo, silakan. Pelaksanaan pemilu yang dianggap demokratis setelah pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955 adalah pemilu pada tahun bukan Pak, 1999. Ya, betul.
Nomor 16, betul kata Nakinta, jawabannya Eco, tahun 1999. Karena pada saat itu yang memilih masih legislatif, masih MPR yang memilih. Nah, pada saat itu biasanya waktu zaman Orde Baru, MPR itu dipengaruhi oleh presiden untuk memilih Soeharto lagi. Nah, setelah reformasi, MPR betul-betul memilih sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ini terjadi setelah reformasi 98. Makanya kepilihlah Abdurrahman Wahid dengan Megawati sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi nomor 16 jawabannya Eco. Nomor 17, Fadil. Fadil nggak ada ya Fadil. Febi. Ya, nomor 17. Berikut ini bukan merupakan lembaga negara sebagai pelaksanaan kedaulatan negara berdasarkan Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah B ya Pak? Dipilih aja apa? B bukan Pak. Oke, nomor 17. Setelah reformasi, setelah diamandemen konstitusi kita, ada satu lembaga yang hilang, yaitu DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Jadi nomor 17, yang bukan lembaga negara adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Jadi jawabannya Charlie. Nomor 18, Najwa. Ya Pak, 18 ya? Iya, 18. Setelah masa Orde Baru berakhir dan beralih ke masa reformasi, rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk melaksanakan kedaulatan secara langsung, yaitu yang Delta bukan Pak? Ya, betul. Nomor 18 jawabannya Delta, Dodol. Memilih presiden dan wakil presidennya dalam pemilu. Jadi jawabannya Dodol, Delta. Nomor 19, Insan. Ya Pak. Ya, 19. Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki komoditas alam yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, yaitu mutiara air laut. Budidaya alam mutiara saat ini berkembang pesat menjadi salah satu komoditi andalan bagi daerah tersebut, bahkan juga diekspor. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari salah satu kebijakan politik dalam masa reformasi, yaitu yang C kan Pak, otonomi daerah. Nomor 19 pada masa reformasi, betul jawabannya adalah otonomi daerah. Ya, jadi nomor 19 jawabannya adalah Charlie, otonomi daerah. Kemudian nomor 20 Najma gak nyaut. Nabila Rahima 20 terakhir. Ya Pak. Iya. Masa reformasi yang berkembang saat ini menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia dapat berjalan dan berkembang dengan sangat baik. Dalam proses demokrasi, terutama dalam kegiatan pemilu, tidak ada lagi 3 partai besar yang dapat ikut berkompetensi, tetapi sudah banyak partai politik yang dapat terlibat. Hal ini merupakan perwujudan dari kemerdekaan mendirikan partai politik. Jumlah partai politik di era reformasi saat ini adalah yang B bukan Pak? Ya, yang jawabannya bebek 14, betul. Nah, tapi harus kamu ingat bahwasannya jumlah partai politik itu setiap pemilu berbeda-beda. Tergantung hasil verifikasi dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jadi sekali lagi, jumlah partai politik setiap
pemilu itu berbeda-beda. Nah, ini saya ambilkan contoh jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2004. Tunggu sebentar ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Iya Pak. Oh boleh, boleh. Ya kirim aja Pak itunya, nanti saya upload. Siap. Oke Pak. Oke, makasih Pak. Ya, ini saya share screen nih. Ini adalah jumlah partai politik waktu pemilu tahun 2019. Ada 14 partai politik, ya. Nah, nanti pemilu lagi ada tahun 2024. Nah, tahun 2024 jumlahnya belum tentu 14 partai politik. Bisa nambah, bisa kurang, tergantung bagaimana hasil verifikasi dari KPU. Saya ambilkan contoh. Ini partai politik tahun 2004, ada 24 partai politik nih. Ada 24 partai politik. Tahun 2019 itu hanya ada 14. Jadi setiap pemilu yang namanya jumlah partai politik itu tergantung hasil verifikasi dari KPU. Contohnya nih, Najwa Putri udah paham nih. Misalkan calon OSIS ada 10. Semuanya belum tentu kepilih, pasti akan dicek lagi, akan diverifikasi lagi, ya. Jadi itu yang namanya partai politik, setiap pemilunya berbeda-beda. Kalau sekarang jumlahnya masih 14. Jadi jawabannya adalah 14. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sekarang sudah jam 9.50, kamu bisa istirahat. Yang jelas, saya selalu mendoakan kelas 12 IPS 2 agar bisa mengerjakan PTS-PKN secara optimal dan mendapat nilai yang bagus, ya. Dan jaga kesehatan kamu. Oke, itu aja dari saya. Ini hostnya mau saya kasih ke siapa? Saya kasih ke Najwa aja ya. Najwa, kamu jadi host ya. Oh, kalau US untuk materinya nanti setelah PTS kita akan bahas satu persatu ya. Biasanya setiap tahun itu ada jadwalnya untuk membahas US. Nanti akan kayak gini lagi, kita jawab bareng-bareng lagi ya Najwa. Bagus Najwa pertanyaannya. Materinya dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi full selama 3 tahun di sekolah. Tapi enggak semuanya, sebagian-sebagian aja. Ya Najwa ya. Oke baik, itu aja. Saya izin live ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak.